Tidak menyangka apa yang diperjuangkan oleh suami untuk istrinya belum tentu bisa membuat bahagia sebuah pasangan. Itulah yang terjadi kepada seorang Preanger Planters yang mengembangkan perkebunan teh gambung yang bernama Rudolf Eduard Kekhoven. Rudolf Eduard Kekhoven adalah bagian dari keluarga besar Kekhoven, Boska, dan Holly, sebuah dinasti para juragan perkebunan di Priangan atau Preanger Planters. Ayahnya, Rudolf Albertus Kekhoven, membangun perkebunan teh di Arjasari. Pamannya, Eduard Julius Kekhoven, adalah pemilik perkebunan Sinagar, Sukabumi. Disusul oleh Boska yang datang belakangan, masih terhitung saudaranya dan sukses menjadi administratur perkebunan Malabar. Tak ketinggalan Karel Frederik Holly, pemilik perkebunan teh Waspada Garut, juga masih terikat hubungan keluarga. Perkebunan Panumbangan, Negla, dan Talun juga milik keluarga mereka. Mereka semua terhubung oleh sang pendahulu yang pertama datang ke Hindia Belanda, yaitu Guillermo Jacques van der Hartz atau Willem van der Hartz, untuk membabat alas dan menjadikannya perkebunan kopi ataupun teh. Ada peluh-keluh perjuangan, konflik, dan tentu saja cinta. Sepanjang Kekhoven mengembangkan perkebunan teh di kaki Gunung Tilu ini, ia mempertaruhkan segalanya demi cintanya kepada gambung, kepada tanah Priangan, dan kepada sang istri, Jenny. Namun cinta yang tulus dari Kekhoven rupanya tak mampu menaklukkan hasrat terpendam Jenny yang terbiasa hidup sebagai sosialita di Batavia. Terlempar ke dunia sunyi di pedalaman gambung seperti melemparkan Jenny ke dunia lain. Ia berupaya mengimbangi kerja keras, semangat, dan kebahagiaan Kekhoven menggauli tanah dan teh gambung. Tapi tetap saja, di dasar sanubarinya Jenny ingin lepas dari kebahagiaan semu itu. Kehadiran anak-anak yang lucu, Rudolf Albert Kekhoven, Eduard Sylvester Kekhoven, Emilius Hubertus Kekhoven, Karel Felix Kekhoven, dan Bertha Elizabeth Kekhoven, tetap saja tidak bisa meredakan kegundahan sang ibu, hingga akhirnya Jenny didera penyakit saraf dan depresi. Ujungnya kematian pun menjemput Jenny dengan cara yang tragis, dengan meminum racun. Kisah itulah yang tertuang dalam roman Herin van de Thee, karya Hella S. Hase, yang diterjemahkan menjadi Sang Juragan Teh, terbitan Gramedia Pustaka Utama. Nah, Pak Yanto, kalau kalau peninggalan seperti rumah, kemudian kan kalau Boska tuh ada peninggalannya rumah, kayak ininya pianonya. Di sini ada nggak? Kebetulan kalau di sini itu udah tahap rehabannya. Mungkin udah hampir 100% udah nggak ada. Oh. Tapi kalau tempat-tempatnya masih kayaknya sih seperti dulu, seperti peninggalan yang pendiri dahulu itu kan ini rumahnya. Kekhoven tuh di sini. Ya. Cuman udah direnov lagi karena udah nggak layak gitu ya. Ya, udah nggak layak huni lah. Tapi keaslian bangunannya tetap terjaga, Pak ya? Atau memang udah full renovasi? Udah full sih, kayaknya udah full. Oh. Kalau dulu kan agak tinggi gitu bangunannya. Tapi sekarang udah gaya kita lah. Iya. Ini bukan PTPN, Pak ya? Ya. Ini dinaungi oleh perusahaan mana, Pak? Ini kalau nggak salah ini
naungi langsung sama riset perkebunan. Riset perkebunan, Ya. tapi di bawah pemerintah Bawah pemerintah holding. holding. Ya. Bukan kayak dicukul gitu, itu dari Inggris. Oh, bukan, kalau kita itu Kemudian langsung aja. Bunisari gitu ya. Bukan. Ibun gitu yang Ibun, dicukul. ya. Cibuni. Cibuni, Ya. ya bener. Itu kan memang dari Inggris ya. Ya, dari Inggris. Jadi ini emang selain produksi teh sebagai penelitian juga ya. Ya, kalau dulu itu emang dari sekarang juga yang diutamakan itu penelitian. Penelitian teh dan kina. Wow. Bau lah ya. Ya, bau jangan wareng lah gitu. Jangka wareng. Udah Bawah- berapa bawah. generasi gitu. Nah ini rumah ini memang dari dulu Pak atau baru-baru? Nah, rumah ini tuh dari dulu. Heeh. Antara rumah ini dengan rumah itu katanya peninggalan si tuan itu. Oh, koper. Ya. Tapi kayaknya sih teksturnya yang enggak hilang itu seperti batu-batu gininya. Oh, yang ini nggak Ya. hilang ya? Khas. Khas seorang orang mereka itu. Heeh. Di rumah Boska juga ada sih yang kayak Kayak gini ya Pak ya. Batu-batu. Iya. Tapi ini dijadikan rumah apa Pak? Ini dipakai rumah dinas. Oh, rumah dia. Tapi ini benar-benar rumahnya Kekhoven. Menurut sejarah sih ini yang benar-benar Ini, rumah. tapi sudah direnovasi. Udah renovasi full lah kayaknya ini. Oh, iya. Cuman sedikit yang ditinggal. Ya, teman-teman, kita memasuki area hutan. Sebentar lagi kita akan ketemu makamnya Rudolf Edward Kekhoven. Nah, ngomong-ngomong, Kekhoven ini adalah orang yang sangat pendiam sekali. Dia senang kesendirian ya. Jadi dia menghabiskan waktu memang di sini dengan baca buku, berburu, melihat area teh gambung. Tidak seperti saudaranya yaitu Boska. Kalau Boska itu aktif kemana-mana. Makanya nggak salah kalau Boska itu penemuan dedikasinya banyak. Tahu sendiri seperti ITB, Teropong Bintang itu. Tapi padahal orang yang mengajak Boska ke Pangalengan yaitu Kekhoven. Ya, dia diajarkan, Boska itu diajarkan cara bertani teh itu seperti apa. Cuman karena dia pendiam dan senang menyendiri, mengalah juga gitu ya. Akhirnya yang Malabar diserahkan kepada Boska. Akhirnya dia mencari lagi lahan untuk membuka tanaman teh. Dan akhirnya disinilah di Gambung. Dan di sini juga adalah tempat peristirahatan terakhirnya bersama istri tercintanya. Oh, inilah makam dari Kekhoven. Jadi Pak, Kekhoven yang mana Pak? Kekhoven yang ini. Yang ini? Menurut cerita sih yang istrinya yang ini. Kalau yang itu nggak tahu. Anaknya kayaknya yang keempat kalau. Yang istri kalau nggak salah. Iya. Nah, itu anaknya. Itu kayaknya anaknya. Ya, tapi itunya udah nggak ada. Kalau jadi memang menurut sejarah ada dua versi Pak. Ini ada kemungkinan anaknya, ada kemungkinan les pianonya. Oh gitu. Tapi saya yakin itu makam anaknya. Ini Kekhoven, itu istrinya Jenny Baschok. Ngomong-ngomong teman-teman, Jenny ini adalah keturunan dari Daendels ya. Jadi cicitnya Daendels. Nah ini ada dua versi juga. Apakah istrinya meninggal dikarenakan sakit atau memang tragedi karena tidak senang dengan kesunyian di Gambung ini, akhirnya mentalnya kena dan mohon maaf bunuh diri. Tapi gak tahu versi yang benarnya yang mana. Mungkin teman-teman yang tahu sejarahnya boleh komentar.
Yuk kita lihat. Nah, ini adalah makam istrinya, Jenny Bierschop. Ini tragedi sebuah percintaan, pengabdian seorang istri mengikuti suaminya, rela meninggalkan kemewahan hanya untuk mendampingi suaminya berada di sebuah perkebunan. Jenny, cicitnya dari Wilhelm Daendels. Rudolf Eduard Kerkhoven, seorang planters pendiam, suka menyendiri, hidup sederhana, dan akhir hayatnya dia pengen dimakamkan di sini. Cukup lama, keberhasilannya sekitar 20 tahun dari penanaman teh di Gambung sampai dia menjadi pengusaha teh paling sukses, lebih cepat dari saudaranya Boska. Inilah bentuk dari kedamaian dan ketenangan. Di pinggir makamnya ada Rasa Mala, Altinia Excelsa. Paling diambilnya dari biji teh seperti ini tehnya. Oh, Diambil biji teh. Kalau bibit, jadi dibiarkan aja supaya tinggi, liar. Biar Nanti ada biji tehnya tuh kayak gimana, Pak? ini yang hitam-hitam. Nanti kan kalau udah hitam, Oh ya, kayak kopi lah ya. seperti kopi. Nanti jatuh, Nah, baru itu udah siap untuk ditanam. ditanam. Pak, kalau teh di sini jenisnya apa, Pak? Kalau di sini itu pakai seri Gambung 1, 2 sampai beberapa. Kalau di Pangalengan ada ortodok, ada CTC. Kalau di sini Ortodok udah nggak ada sih, udah diganti semua. Oh, jadi klonnya. di seri-seri sekarang. Ya, pakai seri. Kalau yang ekspor seri berapa, Pak? Yang ekspor itu seri Gambung 7 sama Gambung 5. Produksi terus berjalan Terus hampir tiap hari. ya, tiap hari lah. Baik teman-teman, dari makam Kerkhovennya sudah beres. Kita kembali lagi ke perumahan warga. Nah, ini salah satu bangunan lama ya di sini. Kenapa, Kak? Rosot. Ya, ini berbeda sekali dengan makamnya Boska. Jadi kalau ini lebih sederhana ya makamnya. Yang namanya cagar alam. Terus apa? Saya rasa sih lebih dingin di sini ya, karena vegetasinya sebelah sana itu tepat di bawah kaki Gunung Tilu, di mana Gunung Tilu itu adalah cagar alam. Nah, ini melewati rumah dari Kerkhoven. Lumayan capek mendaki gunung. Ini suasananya enak banget. Dan ini sudah dijadikan rumah dinas. Jadi ini emang benar-benar rumahnya Kerkhoven ya, Pak ya? Menurut sejarah sih, Menurut sejarah. ini yang betul itu rumah peninggalan Kerkhoven itu. Kahalna ya Ken nih? Seperti Ya perapian. Nah, seperti itu, Ya, cerobong asap tuh, lah gitu. cerobong asap. Iya. Berarti ada ya, masih ada. Bisa dilihat. Oh. Tapi dari luar juga nggak apa-apa. Mungkin dapat. Mana coba. Sekarang jadi rumah dinas siapa Pak ini? ADM. Lapis 2. Wakil kepala pusat. Oh. Kepala puslit. Oh iya, ini ada tuh. Kahal namanya kalau zaman dulu mah. Tempat perapian khas dari rumah-rumah perkebunan teh. Oke. Rumah dinas kepala Puslit, Pusat Penelitian Teh dan kita. Teh dan Kina.
Ini saya yakin sudah lama juga nih. Ini mirip-mirip ya rumahnya. Cuman atas keyakinan warga sekitar Warlock, rumah Kekropen tetap yang di sana. Ada orang. Ada orangnya. Ada. Nah, ini akses ke Wisma. Memang Pak jalurnya Kadia Hungkul atau Itu lebih bagus. oh, jadi ada 2 jalur. Ini jalan terobosan. Jalan motong kalau ini. Jadi jalan yang bagus kan. Oke, ini tangganya kayaknya udah lama juga nih. Tangga-tangga ini udah dari zaman 1800-an kelihatan. Coba aja itunya juga nggak sesuai dengan kaki kita. Heeh. Tuh, Kita jadi jatuh jarak aja. antar tangganya beda-beda. Kalau kita jatuh kaki kanan pasti terus kesananya kaki kanan terus. Heeh. Tuh. Nggak bergantian. Terus memang agak panjang Pak ini si tangganya tuh. Panjang-panjang. Heeh, Karena ini bukan ukuran kaki kita. Wah, ini mah ukuran menir. Coba aja. Oh, dihirup sini. Baunya tetap. Oke teman-teman, ini ada 2 kemungkinan. Nggak tahu. Jadi pembangkit listrik tenaga air yang disalurkan dari sana, atau memang depot bahan bakar buat diesel ya, karena dulu pakai diesel untuk jalan itu. Tapi di sini baunya bau solar. Kayaknya ini panel atau turbin atau apa ya? Untuk menerangi listrik ke warga sekitar. Akhirnya nyampe di Wisma Perkebunan Gambung. Nah, ini kayaknya udah lama juga ya bangunan ini. Bisa dilihat dari arsitekturnya. Kalau bangunan lama ini udah pasti ada ornamen batu-batu kayak gini. Nah, sisanya ini udah pasti direnovasi. Tuh kan, renovasi Wisma Gambung ini baru 15 Januari 2015. Cuman bangunan aslinya ini nggak tahu didirikan kapan. Nah, ini bangunannya khas Belanda banget ya. Khas Belanda banget. Nah, teman-teman, khas dari rumah Hindia Belanda ini bisa dilihat dari kaca-kaca yang besar ditambah kotak-kotak kayak gini nih. Ini selalu saya temuin kotak-kotak kayak gini tuh. Memang kotak-kotaknya ada yang besar, ada yang kecil-kecil, persegi. Kenapa? Karena mereka itu senang melihat pemandangan langsung ke alam. Dan mereka senang banget kalau rumahnya itu bisa melihat langsung ke pelataran perkebunan atau ke pemandangan alam sekitar. Dari rumah sini. Oke teman-teman, jejak sejarah dari Kekropen, dari perkebunan teh Gambung sudah selesai. Jadi memang di sini udaranya jauh lebih dingin. Ketinggiannya ada kemungkinan di 1500 sampai 1600 mdpl, tepat di bawah kaki Gunung Tilu ya. Dan alhamdulillah cuaca bagus, mendukung untuk mengeksplor sejarah di perkebunan Gambung. Dan yang paling utama, berterima kasih kepada Pak Yanto yang sudah nganter ya Sama-sama. ke makam, kemudian jejak-jejak sejarah bangunan-bangunan lama juga. Dan paling gitu aja teman-teman.
Sampai jumpa di jejak berikutnya, tetap di Jejak Siboro.